Oke, baik. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran untuk kelas 7 bahasa Jepang ya. Ohayo gozaimasu semua ya. Mudah-mudahan masih semangat belajar bahasa Jepangnya. Terus setelah sebelumnya kita sudah belajar di bab 2, kita udah masuk bab 3, bab 3 ya. Di bab 3 ini kita sudah belajar tentang salam pertemuan dimulai dari kosakata kelas ya. Kemudian partikel wa dan no ya. Dan lain-lain lah ya, gitu ya. Baru kita hari ini akan masuk ke materi yang baru lagi, yaitu tentang cara menyatakan nama daerah, daerah asal, dan pekerjaan dalam bahasa Jepang. Pekerjaan atau status ya, sama aja sih ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu beberapa kosakata di sini ya. Di sini ada kosakata negara, perhatikan ya. Negara itu kuni atau okuni bahasa Jepangnya ya. Tuh. Terus ada orang Jepang, Nihonjin. Orang Indonesia jin ya. Kalau kalian perhatikan untuk kosakata orang ini ada jin-jinnya semua ya. Nah, jin itu artinya orang sebenarnya ya. Depannya adalah nama negaranya. Orang Jepang Nihonjin, berarti Nihong itu adalah Jepang ya, gitu ya. Orang Indonesia berarti Indonesia jin. Orang Cina Chugokujin. Orang Korea Gankokujin gitu ya, dan sebagainya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada berapa kosakata. Terus ada pekerjaan. Pekerjaan itu bahasa Jepangnya shigoto atau oshigoto ya. Kemudian ada guru, sensei atau kyoshi ya. Kalian tahu bedanya ya. Kalau sensei itu adalah sebutannya ya. Kalau kyoshi pekerjaannya gitu ya. Itu bedanya. Jadi saya adalah seorang guru, berarti watashi wa kyoshi desu gitu ya. Bukan watashi wa sensei desu, bukan sebenarnya ya. Lebih tepat adalah kyoshi untuk menyatakan pekerjaan ya, untuk guru. Ya, saya adalah guru, watashi wa kyoshi desu gitu ya. Terus ada dokter dan lain-lain ya, kalian bisa lihat. Dan yang terakhir ada kosakata nama. Nama itu adalah namae atau onamae wa onamae ya. Terus ada daerah asal kelahiran atau daerah asal, itu shushin atau go shushin ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, lihat dulu ada beberapa catatan di sini untuk beberapa kata itu bisa dalam bahasa Jepang dibuat menjadi halus atau menjadi sopan banget gitu lah ya, menggunakan partikel o dan go. Contoh, daerah asal itu kan sebenarnya sushin ya, ditambahkan go depannya jadi go sushin. Itu artinya sama aja sebenarnya, artinya daerah asal, tapi tambahkan go itu supaya kalimatnya menjadi sopan ya. Karena kan daerah asal itu kan kita harus sebuah kata atau sebuah tempat yang benar-benar kita banggakan lah ya, gitu, daerah asal itu, maka harus ditambahkan go atau o untuk menghormati kata itu gitu ya, kalau dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang untuk menghormati sebuah kata itu biasanya ditambahkan, depannya itu ditambahkan o atau go ya. Itu membuat kata itu menjadi sopan atau halus ya. Itu. Nah, di sini ada beberapa kalimat dasar ya, tapi saya nggak bahas semua, nanti saya akan rangkum aja ya. Jadi beberapa ya, kita langsung aja mulai masuk ke yang pertama adalah menyebutkan daerah asal, negara asal ya. Negara asal dalam bahasa Jepang bagaimana caranya ya? Sebenarnya kalau di buku kalian ada ya, beberapa contoh kalimat ada, kalian bisa lihat. Tapi nggak apa-apa, saya rangkum aja di sini supaya kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama, kalau menanyakan negara asal gimana? Misalnya kamu berasal dari negara mana? Nah, ini bisa dua ya. Bisa okuni wa nan desu ka. Ini saya merah dulu aja, tulisan merah ya. Tulisannya merah. Okuni wa, okuni kan tadi negara ya, atau kuni sama aja sih. Okuni wa nan desu ka. Ya. Okuni itu adalah negara ya. Ya, terus nandeska itu adalah apa? Ya. Apa negaramu misalnya gitu, kurang lebih gitulah ya artinya. Ya. Nandeska itu artinya apa, ya. Ini saya hapus lagi ya. Karena kalian bakal sering ketemu istilah atau kata nandeska ini ketika seseorang menanyakan dalam bahasa Jepang ya. Itu. Selain ini bisa juga yang lain, ya. Selain ini bisa juga disingkat menjadi okuniwa ya, langsung tanda tanya bisa
gitu ya. Okuniwa ini sama, dua-duanya artinya sama, yaitu menanyakan kamu berasal dari negara mana ya, sama ya. Itu. Kalau diubah tulisannya ke dalam bahasa Jepang, ingat wa-nya itu merupakan partikel ya. Berarti tulisnya menggunakan huruf H ya. Kita udah bahas di video sebelumnya. Berarti okuniwa ya, wa-nya pakai huruf H ya. Nan desu ka? Nah, ininya begini tuh ya. Oke. Nah, ini juga sama, okuniwa berarti okuniwa ya. Wa-nya pakai H ya. Kemudian tanda tanya tuh. Begitu ya. Sama seperti yang lain juga ntar ya. Terus yang kedua, saya berasal dari negara Indonesia, bisa gitu ya. Kalau saya berasal dari negara Indonesia, begini kalimatnya ya. Watashi wa Indonesia. Sebutin negaranya, Indonesia. Kara kimashita. Ya. Berarti watashi wa nama negaranya sebut kara kimashita. Kara kimashita itu artinya berasal dari ya, atau datang dari gitu ya. Berasal dari atau datang dari ya. Gitu. Ya. Itu artinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Watashi kan saya ya. Watashi itu artinya saya. Nah, berarti watashi wa Indonesia kara kimashita. Misalnya saya berasal dari negara Jepang, berarti negara Jepang tadi Nihon ya. Negara Jepang tuh Nihon, orang Jepang Nihonjin, ya kan? Berarti watashi wa Nihon kara kimashita. Gitu ya. Saya berasal dari negara Jepang. Saya gitu ya. Dan lain-lain ya, negaranya aja ganti lah ya. Amerika berarti Amerika kara kimashita dan sebagainya. Gitu ya. Terus selanjutnya saya adalah orang Jepang. Nah, kalau yang B itu kan saya berasal dari negara Jepang. Nah, kalau yang C itu menyatakan status dia. Statusnya apa? Berarti saya adalah orang Jepang, misalnya gitu ya. Berarti kalau yang ini ada dua nih. Ya, bisa dua nih. Yang pertama watashi wa orang Jepang kan Nihon ya. Nihonjin ya kan. Tambahkan jinnya ya. Boleh pakai des supaya kalimatnya jadi sopan ya, nggak apa-apa. Watashi wa Nihonjin des ya. Ini artinya saya adalah orang Jepang. Bisa juga begini ya. Watashi wa Nihon no kata des. Ya, ini sama aja nih. Ini kedua ini sama aja artinya, yaitu saya adalah orang Jepang ya. Gitu. Coba bedanya, yang pertama pakai jin ya. Yang kedua pakai no kata. Dua-duanya artinya sama, artinya orang ya, sama. Cuma yang ini lebih halus, lebih sopan ya. Lebih sopan. Kalau yang pakai kata itu lebih sopan ya. Gitu, lebih sopan dibandingkan Nihonjin. Dibandingkan menggunakan jin ya. Gitu ya. Begitu. Nah, terus next. Ada satu bonus nih yang D nih. Nah, sekarang gimana kalau nanyain nama? Nama kamu siapa? Ya berarti jawab aja. Namae wa nan desu ka? Atau onamae wa dare desu ka? Ya. Ini yang pertama ya. Bisa juga atau onamae wa nan desu ka? Ya. Bisa dua tuh ya. Setelah yang mana pilih. Ya. Dare itu artinya siapa ya. Tadi kalau nan desu ka itu kan artinya apa ya. Onamae artinya nama ya. Ada di buku kalian tadi kosakatanya. Itu ya. Untuk menanyakan nama. Nama kamu siapa? Onamae wa dare desu ka? Atau onamae wa nan desu ka? Gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh kalimat lagi nih. Nama saya Bayu. Misalnya dia nanya nih, nama kamu siapa? Onamae wa dare desu ka? Dia jawab, nama saya Bayu. Saya adalah orang Indonesia. Berarti gimana? Berarti watashi wa atau watashi no namae wa ya, boleh begini. Sebutin Bayunya, Bayu des. Ya. Baru titik kan? Saya adalah orang Indonesia. Berarti watashi wa apa? Watashi wa Indonesia. Saya pakai no kata ya. Karena bisa dua, bisa no kata atau jin ya kan. Saya pakai Indonesia no kata des.
gitu ya. Kalian pakai Indonesia Jin boleh ya, cuman pakai no kata kan lebih sopan gitu ya. Tuh ya, ini kenapa pakai partikel no. Nah, udah kita bahas ya di video sebelumnya. Bagi yang belum tahu ini kenapa pakai partikel no, kemudian ini kenapa pakai partikel wa ya. Ini pakai partikel wa lagi nih, pakai no lagi nih. Silakan tonton video mengenai partikel wa dan no ya di video sebelumnya, dicari aja ya. Saya tidak akan bahas lagi di sini ya, gitu ya. Jadi itu beberapa contoh kalimat yang berhubungan dengan negara asal ya. Dari mulai menanyakan negara, kemudian menyebutkan berasal dari mana, negara mana gitu ya. Terus statusnya orang mana gitu ya. Terus menanyakan nama ya dalam bahasa Jepang. Selanjutnya ada daerah asal, menyebutkan daerah asal dalam bahasa Jepang ya. Nah, menyebutkan daerah asal dalam bahasa Jepang itu biasanya yang tanya kan gini, kamu berasal dari daerah mana? Kemudian kita jawab, saya berasal dari Jakarta atau saya berasal dari Bandung dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas, kamu berasal dari negara mana? Daerah itu bahasa Jepangnya adalah Shushin, tadi udah ada ya. Kalian bisa lihat di sini, kita lihat lagi buku paketnya. Nah, daerah asal tuh Shushin atau Go Shushin ya. Ada tuh ya. Salah. Shushin atau Go Shushin ya. Ya sama aja ya. Gitu. Sorry, ada H-nya ya tengahnya ya, sorry. Shushin ya atau Go Shushin ya. Sama aja ya. Sip. Nah, itu daerah asal, menyebutkan daerah asal dalam bahasa Jepang ya. Nah, kalau nanyain kamu berasal dari daerah mana, bisa dua nih. Bisa Go Shushin wa, salah. Go Shushin wa. Dari mana? Go Shushin wa nan desu ka? Gitu ya. Ingat ya, kenapa dia pakai desu ka? Itu adalah kalimat pertanyaan ya. Pokoknya belakangnya ada kakaknya itu berarti dia kalimat pertanyaan ya. Atau bisa juga singkat jadi Go Shushin wa ya, sama aja ya. Go Shushin wa. Nah, udah gini aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini artinya sama dua-duanya, itu kamu berasal dari negara mana. Kemudian misalnya saya jawab saya berasal dari Jakarta, berarti watashi wa atau watashi no go shushin wa ya. Watashi no go shushin wa Jakarta des. Jakarta ya bahasa Jepang ya. Jakarta des. Ya. Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Jakarta itu jadinya Jakarta ya. Karena orang Jepang nggak bisa ngomong Jakarta gitu ya. R-nya jadi ruta. Gitu ya, Jakarta des. Gitu. Ya, atau watashi no-nya dihilangkan aja. Ini bisa juga ya. Bisa juga dua, bisa juga jadi langsung aja, bisa langsung nggak apa-apa. Go shushin. Salah. Go shushin wa Jakarta des. Nggak apa-apa begini, nggak masalah ya. Silakan salah satunya dipakai, yang mana tuh, bebas. Nah, itu menyatakan daerah asal dalam bahasa Jepang. Gimana yang terakhir, menyatakan pekerjaan atau status dalam bahasa Jepang ya. Misalnya, apa pekerjaan kamu? Berarti bahasa Jepangnya gini, ada dua juga sama ya. Oshigoto wa ya. Oshigoto itu kan tadi pekerjaan ya. Shigoto atau oshigoto. Berarti oshigoto wa nan desu ka ya. Pekerjaan kamu apa? Atau disingkat juga bisa jadi oshigoto wa gitu, boleh, nggak apa-apa ya. Ini dua-duanya sama artinya, apa pekerjaan kamu gitu ya. Misalnya saya jawab saya bekerja sebagai guru, berarti watashi no shigoto ya. Shigoto atau oshigoto sama aja ya. Watashi no shigoto wa kyoshi desu. Ya. Gitu, jawabnya begitu. Watashi no shigoto wa kyoshi desu. Gitu ya. Gitu. Nah, itu menyebutkan pekerjaan dalam bahasa Jepang ya. Atau saya ganti ya.
Misalnya saya bekerja sebagai dokter, dokter itu isya ya. Saya bekerja sebagai dokter, berarti watashi no shigoto wa isya desu. Gitu ya, sama aja ya. Nah, yang selanjutnya siapakah kamu? Nah, kalau nanyain siapakah kamu, berarti anata wa, anata itu artinya kamu ya. Kalau saya kan watashi ya. Saya. Anata wa ya, dare desu ka? Ya, dare desu ka? Dare itu artinya siapa, ya. Deska itu menanyakan sesuatu. Ya, ingat ya, belakangnya udah kalau ada kakaknya berarti dia nanya tuh, intinya gitu ya. Itu anata wa dare deska? Kamu siapa? Misalnya saya jawab, saya adalah seorang murid SMP. Berarti watashi wa seorang murid SMP itu chugakse ya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Oke, saya tambahin. Murid SMP itu chugakse ya. Chugakse desu. Ya. Itu chugakse itu adalah seorang murid atau pelajar SMP ya. Watashi saya ya. Berarti watashi wa chugakse desu. Ya. Tuh, jadi gitu aja kurang lebih ya. Kalau berhubungan dengan menyatakan pekerjaan atau status dalam bahasa Jepang. Itu ya. Nah, kalian pahami dulu, pelajari mekanisme pembentukan kalimatnya seperti apa. Tadi udah saya jelaskan ya. Silakan pelajari, kalau nggak tahu silakan tanya aja, nggak usah takut. Ya. Jadi itulah beberapa contoh kalimat yang berhubungan dengan nama daerah, asal negara, dan pekerjaan dalam bahasa Jepang ya. Terus juga di buku paket kalian perhatikan nih di halaman 31 deh kalau salah. Nih 32 ya. Itu ada beberapa percakapan di sini. Nah, kalian boleh baca-baca tuh ya untuk latihan ya. Ada beberapa percakapan di sebuah sekolah ya. Kamu coba-coba artiin aja nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin ada beberapa kosakata yang kalian mungkin nggak paham saat membaca percakapan ini ya. Silahkan tanyakan aja ke gurunya atau ke sensei ya. Jadi masih takut. Itu. Ya, coba-coba aja untuk latihan nih. Ini ada percakapan tuh banyak ya. Tuh, ya. Kalian cari tahu nih artinya apa sih Hajimeshite Mario Des, artinya apa tuh? Okuniwa, nah dia ngapain tuh ya? Itu ya, boleh latihan. Karena banyak percakapan tiap babnya ya. Sebenarnya kalian boleh baca untuk sekedar latihan ya. Terus ada juga contoh-contoh kalimat di sini, boleh juga dibaca ya. Terus kamu coba cari-cari artinya apa sih gitu ya. Tuh. Itu aja mungkin seputar materi mengenai nama daerah, daerah asal, dan pekerjaan dalam bahasa Jepang ya. Itu aja mungkin, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, kurang lebihnya silakan tanyakan juga ya. Itu aja mungkin dari saya, sekian, terima kasih, arigatou gozaimashita.